Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Nazwa Syiralfa. Nah, di video kali ini aku mau ajakin teman-teman semua untuk membahas materi tentang STP, yaitu Spanning Tree Protocol. Nah, jadi apa sih STP itu? Jadi, STP atau Spanning Tree Protocol itu merupakan sebuah protokol yang berfungsi untuk mencegah looping ketika menggunakan topologi redundant switch. Jadi, intinya STP ini dia itu merupakan sebuah protokol yang fungsinya itu untuk mencegah looping. Looping itu apa sih? Looping itu adalah proses pengiriman secara berulang atau berputar-putar seperti itu. Nah, STP ini dia biasanya digunakan jika switch itu memiliki dua jalur atau lebih untuk menuju ke satu tujuan yang sama. Nah, biar teman-teman lebih paham lagi, kita belajar dari contoh kasus seperti biasa. Nah, di sini kita mempunyai 3 topologi. Yang pertama ini itu adalah yang biasa teman-teman, yang dimana dia itu hanya mempunyai satu jalur, yaitu FA01. Nah, jadi ketika PC0 ingin mengirimkan PC1, ya udah dia akan menggunakan jalur FA01 saja karena memang hanya ada satu jalur. Nah, tapi berbeda lagi dengan topologi yang ini, teman-teman. Dia mempunyai dua jalur, yaitu ada FA01 dan juga ada FA02. Nah, jadi ketika PC2 ingin mengirimkan paket ke PC3, jadi PC2 ini pertama dia akan mengirimkan terlebih dahulu ke switch 2. Nah, karena switch itu, dia itu sifatnya adalah membroadcast, jadi dia itu akan mengirimkan ke semua perangkat yang terhubung. Jadi, dia itu akan mengirimkan paketnya ke switch 3 melalui FA01 dan FA02. Karena FA01 dan FA02 ini mereka terhubung ke switch-nya. Kayak gitu. Nah, nanti pun switch 3 ini, dia itu akan menerima paketnya double, teman-teman. 2. Jadi yang satu dari FA01 dan yang satunya lagi dari FA02. Kayak gitu. Nah, nanti setelah switch 3 itu menerima paketnya, dia itu bakalan mengembalikan lagi paketnya, teman-teman. Nah, jadi prosesnya juga bakalan sama. Nah, nantinya itu bakalan terjadi looping atau pengiriman secara berputar-putar. Kayak gitu. Nah, lalu untuk yang di sini itu jadinya ketika PC4 ingin mengirimkan paket ke PC5, nanti dia itu akan mengirimkan ke PC4 terlebih dahulu. Nah, nanti PC4 itu akan mengirimkan ke switch 5 dan switch 6, yaitu melalui FA01 dan FA02, kayak gitu. Nah, setelah kedua switch ini dia menerima paketnya, mereka akan mengembalikan lagi ke switch 4, kayak gitu. Nah, nanti bakalan terjadi looping juga kayak tadi, kayak gitu, teman-teman. Nah, looping ini itu dia bisa menyebabkan pesannya atau paketnya itu tidak terkirim secara baik, teman-teman. Terus juga bisa menyebabkan ngehang dan lain-lainnya kayak gitu. Nah, terus gimana? Solusinya adalah dengan menggunakan STP tadi, teman-teman. Nah, nanti STP itu dia akan memblokir salah satu jalur supaya nantinya itu hanya ada satu jalur kayak gitu. Oh iya, nah teman-teman juga pasti bertanya-tanya gak sih? Kalau memang bisa menyebabkan looping, kenapa harus pakai beberapa jalur? Nah, jadi teman-teman, memang ada beberapa perusahaan atau memang ada beberapa kebutuhan yang mengharuskan kita itu untuk menggunakan beberapa jalur atau menggunakan beberapa kabel. Entah itu untuk meningkatkan bandwidth, entah itu untuk menjadi jalur cadangan, dan lain-lainnya. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, biar kita lebih paham lagi, nah sekarang kita bakal langsung aja coba buat mengimplementasikannya di Cisco Packet Tracer. Nah, untuk topologinya, itu kita bakalan pakai topologi yang sama kayak tadi, yaitu menggunakan dua switch, lalu setelah itu disambungkan menggunakan dua kabel. 1 dan 2. Oke. Nah, kalau udah, kita langsung percepat aja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada salah satu port yang dimana dia ini warnanya masih oranye, teman-teman. Yang berarti dia ini sudah diblokir. Jadi, teman-teman, sebenarnya defaultnya Cisco ini dia sudah menerapkan
STP. Jadi tanpa kita mengkonfigurasinya pun STP ini dia sudah ada secara otomatis. Nah, terus kalau udah secara otomatis kenapa kita harus mengkonfigurasi? Jadi, teman-teman, kalau misalnya kita mengkonfigurasi sendiri, maka kita juga bisa menentukan sendiri yang mana yang mau diblokirnya kayak gitu. Misalkan di sini yang diblokir adalah FA02. Nah, sedangkan misalkan kita ini ingin FA02 ini menjadi jalur utama. Entah itu karena dia lebih cepat atau karena hal apapun. Tapi intinya kita ini ingin FA02 ini menjadi jalur utama. Nah, maka dengan kita mengkonfigurasi sendiri, kita ini bisa menentukan yang mana yang mau diblokir. Seperti itu, teman-teman. Nah, terus sekarang kita juga bakalan langsung aja lihat gimana sih proses terjadinya looping. Nah, di sini kita tambahkan dulu PC. Di sini dan di sini. Lalu setelah itu kita sambungkan menggunakan kabel kayak gini. Oke, 1 dan 2. Oke. Nah, kalau udah langsung aja kita kasih IP di sini. Kita ke desktop lalu IP configuration. IP-nya adalah 192.68.23 1 misalkan. Lalu subnet box-nya kita pakai default aja. Lalu sekarang yang PC1 IP-nya adalah 192.68.23.2. Oke, subnet box-nya juga default. Nah, kalau udah, nah, teman-teman, karena kita mau ngelihat gimana sih proses terjadinya looping, maka kita nonaktifkan dulu STP-nya, teman-teman. Oke, kita langsung aja masuk ke switch satunya, kita masuk ke tab CLI. Setelah itu, seperti biasa, kita masuk pada menu privilege, lalu global configuration. Setelah itu, kita masukkan komennya, yaitu no spanning tree VLAN 1. Nah, kenapa VLAN 1? Karena kita ini belum menambahkan VLAN-VLAN lainnya. Nah, defaultnya itu STP itu dia berjalan di VLAN 1 seperti itu, teman-teman. Lalu di enter. Nah, setelah itu di sini teman-teman bisa lihat sekarang blokirannya itu pindah ke FA02 switch 0. Nah, jadi kenapa? Karena kita itu harus mengkonfigurasi di kedua switch-nya, teman-teman. Kayak gitu. Jadi sekarang kita konfigurasi juga di switch 0-nya. Oke, kita masuk pada mode privilege, global configuration, lalu masukkan komennya itu no spanning tree VLAN 1, lalu enter. Nah, kalau udah, di sini teman-teman bisa lihat sekarang warnanya itu udah warna hijau semua ya, teman-teman. Jadi sudah up semua. Nah, kalau udah, kita bisa langsung ke simulation. Kita lebarin dulu. Nah, kayak gini. Setelah itu, kita coba kirim paket atau kirim pesan dari PC 0 ke PC 1. Nah, setelah itu kita play. Nah, di sini pertama dia akan mengirimkan ke switch 0. Nah, lalu dari switch 0 ini dia akan mengirimkan ke switch 1 dari FA01 dan FA02. Nah, setelah itu dia bakalan berputar-putar seperti ini, teman-teman. Dia itu bakalan terus-terusan berputar seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat kayak gini, teman-teman. Jadi paketnya itu dia nggak bakalan terkirim karena paket-paketnya itu dia terus berputar-putar seperti ini. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba mengenal beberapa istilah-istilah pada STP dan menentukan blocking port. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu ada root bridge. Root bridge ini dia merupakan pusat dari sebuah jaringan STP atau bahasa sederhananya dia itu adalah rajanya, teman-teman. Nah, lalu root bridge ini dia ditentukan oleh bridge ID. Bridge ID ini dia merupakan identitas unik yang dimiliki oleh setiap switch dalam jaringan. Bridge ID sendiri dia bisa ditentukan melalui pertama nilai priority. Nah, nilai priority ini dia ditentukan berdasarkan nilai terkecil. Jadi nilai defaultnya yaitu adalah 32678. Tapi terkadang semua switch itu mereka mempunyai
nilai priority yang sama, teman-teman, kayak gitu. Nah, lalu yang kedua ada MAC address. MAC address itu dia digunakan sebagai pembanding jika nilai priority antar switch itu sama. Jadi, kayak yang tadi aku bilang, terkadang semua switch itu mereka mempunyai nilai priority yang sama. Nah, maka bisa kita menggunakan MAC address seperti itu. Nah, MAC address juga sama, dia ditentukan berdasarkan nilai terkecil. Seperti yang kita tahu bahwa MAC address itu dia terdiri dari angka heksadesimal, yaitu dari angka 0 sampai 9, lalu setelah itu dari A sampai F, yang dimana A ini dia mewakilkan angka 10, lalu B itu dia mewakilkan angka 11, dan seterusnya sampai ke F yang mewakilkan angka 15. Nah, di sini misalkan 3 switch. Nah, di mana mereka mempunyai MAC address yang berbeda-beda. Misal, switch 0 ini adalah 0A. Nah, ini tuh aku ngambilnya 2 angka paling belakangnya ya, teman-teman. Lalu yang ini adalah 0B. Lalu yang ini adalah 0C. Nah, ini semuanya 2 angka paling belakangnya, teman-teman, MAC address-nya. Nah, karena depannya itu adalah 0, yang dimana 0 ini dia tidak bernilai atau tidak ada yang mendefinisikan, nah berarti kita bisa ngambil dari huruf-hurufnya aja, teman-teman. Nah, A itu tadi dia adalah 10, lalu B itu dia adalah 11, lalu C itu dia adalah 12. Nah, maka dari sini kita bisa langsung tahu dong yang mana yang paling kecil, yaitu yang 10. Yang dimana dia adalah switch 0. Nah, jadi switch 0 ini dia merupakan root bridge. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita singkat jadi RB. Nah, terus selanjutnya itu ada non-root bridge. Non-root bridge ini dia merupakan semua switch dalam jaringan yang tidak terpilih menjadi root bridge dalam STP. Nah, karena namanya adalah raja, dia hanya ada satu, teman-teman. Jadi root bridge ini dia hanya ada satu. Nah, maka yang tidak terpilih menjadi root bridge ini yaitu switch 1 dan switch 2, ini mereka disebut dengan non-root bridge. Seperti itu. Nah, kalau tadi itu adalah istilah-istilah pada switch-nya. Nah, sekarang itu adalah istilah-istilah pada port-nya, teman-teman. Yang pertama itu ada root port. Root port itu mereka yang menentukan jalur tercepat atau jarak paling dekat menuju root bridge. Nah, tadi kan kita udah tahu nih, root bridge-nya itu adalah yang switch 0. Nah, maka ketika switch 1 ingin mengirimkan paket ke switch 0 sebagai root bridge, nah, dia mempunyai 2 jalur, ada FA01 dan ada FA02. Nah, yang mana nih yang paling cepat? Ada FA02. Nah, FA02 ini dia harus ke switch 2 terlebih dahulu, baru setelah itu ke switch 0. Nah, kalau FA01 ini dia bisa langsung sampai ke switch 0. Nah, maka sudah pasti dong yang paling cepat itu adalah yang FA01. Nah, maka FA01 ini disebut dengan root port, kayak gitu. Kita singkat lagi menjadi RP. Nah, lalu selanjutnya itu designated port. Nah, dia ini merupakan yang meneruskan data pada suatu segmen jaringan. Nah, tapi dengan catatan statusnya itu harus up, teman-teman. Nah, di sini misalkan tadi switch 1 dia ingin mengirimkan paket ke switch 0 melalui FA01. Nah, nanti switch 1 ini dia juga harus melewati FA01 dari switch 0. Nah, FA01 dari switch 0 ini dia yang akan meneruskan si paketnya. Jadi dia disebut dengan designated port, kayak gitu. Oke. Nah, lalu di sini selanjutnya itu ada alternate port. Nah, dia ini merupakan port yang diblok atau yang akan menjadi jalur cadangan. Nah, cara menentukannya itu adalah dengan menentukan switch yang memiliki MAC address terbesar. Lalu, port yang terhubung dengan switch-nya yang tidak terpilih itu menjadi root port atau designated port, maka dialah yang menjadi alternate port. Nah, di sini kita udah tahu yang paling besar adalah yang switch 2. Nah,
switch 2 ini dia memiliki dua jalur, yaitu ada FA01 dan FA02. Tapi kalau FA01 itu dia akan menjadi root port ketika switch 2 ingin mengirimkan paket ke switch 0. Maka dia sudah dipastikan dia bukan alternate port. Nah, lalu maka berarti yang alternate port itu adalah FA02. Nah, jadinya nantinya FA02 inilah yang akan diblokir atau menjadi jalur cadangan. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, tadi kita sudah mencoba untuk mengenal beberapa istilah-istilah pada STP, sekaligus kita juga udah coba buat menentukan block port dari gambar. Nah, sekarang kita akan menentukan lagi block portnya, tapi bedanya sekarang kita bakalan coba langsung di aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, seperti yang kita tahu bahwa untuk menentukan block port itu kita harus menentukan root bridge terlebih dahulu, teman-teman. Nah, untuk menentukan root bridge itu kita menggunakan bridge ID. Bridge ID sendiri dia bisa melalui priority dan juga dari MAC address. Nah, karena priority itu defaultnya sama semua, jadi sekarang kita bakalan pakai MAC address. Nah, di sini udah ada 3 switch, jadi sekarang kita bakal langsung aja coba cekin satu-satu MAC address-nya. Kita mulai dari switch 3. Nah, seperti biasa, kita masuk pada type CLI, lalu kita masuk pada mode privilege. Nah, tapi sekarang itu kita nggak perlu masuk ke global configuration, teman-teman. Kita bisa langsung masukkan komennya, yaitu show interface VLAN 1. Nah, kenapa VLAN 1? Karena kita itu belum mengkonfigurasi VLAN sama sekali. Kita belum ada mengkonfigurasi VLAN berapapun. Nah, maka kita ini sekarang berarti pakainya yang defaultnya, teman-teman, yaitu yang VLAN 1 seperti itu. Lalu di enter aja. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di sini ada address is. Nah, maka ini adalah MAC address-nya, teman-teman. Jadi ini adalah MAC address dari switch 3 seperti itu. Nah, kita copy, lalu kita kasih catatan di sini biar memudahkan. Oke, kalau udah kita lanjut ke switch selanjutnya, yaitu yang switch 2. Nah, sama kayak tadi, masuk pada mode privilege, lalu show interface VLAN 1, enter. Nah, kalau switch 2 itu MAC address-nya yang ini. Kita copy lagi. Lalu kita kasih catatan lagi. Di sini. Oke, lalu yang terakhir switch 4. Enable show interface VLAN 1, enter. Oke. Nah, maka ini adalah MAC address dari switch 4. Oke, kita kasih catatan lagi. Nah, di sini kita udah tahu MAC address dari masing-masing switch. Nah, sekarang kita bakalan coba lihat dua angka paling belakang dari blok pertama MAC address-nya, teman-teman. Nah, yang ini. Nah, yang switch 3 itu dua angka paling belakangnya adalah 01. Lalu untuk switch 2 itu adalah 00. Lalu untuk switch 4 itu adalah 60. Nah, maka di sini kita bisa langsung tahu bahwa root bridge-nya itu adalah yang switch 2 karena dia itu yang paling kecil MAC address-nya. Kayak gitu. Kita kasih catatan lagi, kita tulis di sini root bridge. Root bridge. Oke. Nah, berarti sisanya yaitu
yaitu switch 3 dan switch 4, itu berarti mereka adalah non-root bridge. Non-root bridge. Oke. Kita kasih catatan juga. Oke, kita salin untuk di switch 3. Nah, oke. Nah, sekarang kita bisa langsung nih buat tentuin portnya. Nah, untuk portnya itu berarti FA02 dan FA01 dari switch 3 itu mereka adalah root port karena mereka ini jalur tercepat untuk menuju ke si root bridge-nya. Oke, kita kasih catatan lagi di sini. Kita singkat aja jadi RP. Jadi RP. Oke. Kita taruh di sini. Lalu selanjutnya berarti FA01, lalu FA02 dan FA02 dari switch 3 itu mereka adalah designated port. Kita singkat lagi menjadi DP. Oke. Nah, FA02 juga designated port, FA02 switch 3 juga designated port. Oke. Nah, berarti FA01 ini dia adalah alternate port. Maka nantinya dialah yang bakalan diblok seperti itu. Jadi FA01 ini dia adalah alternate port yang nantinya bakalan diblok. Nah, kita coba buktiin. Kita nyalain lagi lampunya. Kita ke option, lalu ke preference. Nah, lalu showing lights-nya kita aktifkan lagi. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, benar bahwa FA01 ini dia yang diblokir karena di sini dia warnanya itu oranye, berarti dia diblokir seperti itu. Nah, teman-teman, sekarang kita bakalan coba cek menggunakan tab CLI. Nah, di sini kita bisa langsung masuk aja ke tab CLI-nya. Kita masuk pada mode privilege, lalu kita langsung masukkan komennya yaitu show spanning tree, lalu di enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat prioritinya adalah 32769. Loh, bukannya defaultnya priority itu adalah 32768 ya? Nah, jadi teman-teman, priority defaultnya itu sebenarnya memang 32768. Nah, tapi nantinya dia itu akan ditambahkan lagi dengan ID dari si VLAN-nya, teman-teman. Contohnya, di sini kita masuk pada VLAN 1. Berarti ID-nya itu adalah 1. Nah, maka 32768 ini dia ditambahkan 1. Yang dimana hasilnya menjadi 32769. Nah, maka prioritinya itu menjadi 32769 seperti itu. Nah, lalu untuk addressnya sama. Nah, lalu di sini itu ada interface-nya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa FA02 ini dia adalah designated port. Lalu untuk FA01 ini dia adalah root port. Kita coba lihat apakah sama. FA01 sebagai root port dan FA02 sebagai designated port. Sama ya, teman-teman. Nah, lalu kita coba cek lagi di switch 2-nya. Nah, kita masukkan komen yang tadi. Show spanning tree. Enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat prioritinya sama, lalu addressnya sama. Nah,
bedanya ketika kita ngecek di switch yang menjadi root bridge, itu kita akan mendapat pemberitahuan teman-teman seperti ini. This bridge is the root. Nah, jadi kita tuh bakalan dapat pemberitahuan. Nah, tapi kalau di switch yang tidak menjadi root bridge, itu dia nggak bakalan dapat pemberitahuan kayak tadi, teman-teman. Nah, di sini teman bisa lihat kita itu nggak dapat kayak yang tadi di root bridge kayak gitu. Nah, jadi pemberitahuan kayak gini tuh cuman ada di switch yang menjadi root bridge seperti itu. Nah, lalu di sini kita bisa langsung lanjut dilihat interface-nya. Di sini ada FA02, dia sebagai designated port, lalu FA01 dia sebagai designated port juga. Nah, di sini teman bisa lihat ya sama. Oke. Nah, lalu kita lanjut ke switch yang terakhir, yang switch 4. Kita coba cek. Enable show spanning tree, enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat priority-nya adalah 32769, address-nya juga sama. Jadi sebenarnya mereka tuh sama, cuman bedanya itu di interface-nya aja. Interface-nya di sini FA01 dia adalah alternate, lalu untuk FA02 dia sebagai root. Kita coba lihat sama ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Gimana? Paham nggak? Tapi mudah-mudahan teman-teman paham ya cara menentukan block portnya. Oke, teman-teman, setelah tadi kita mencoba untuk menentukan block port, nah sekarang kita akan lanjutkan lagi untuk membahas materi selanjutnya. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai cost. Nah, apa sih cost itu? Jadi, cost itu dia merupakan nilai metrik dalam sebuah spanning tree. Nah, nilai metrik ini sendiri dia yang menentukan kecepatan dalam pengiriman paket dalam sebuah spanning tree. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, intinya cost itu dia adalah nilai metrik untuk menentukan kecepatan pengiriman paket atau bandwidth yang kita gunakan untuk sampai ke bridge. Nah, nilai metrik sendiri dia mempunyai 4 jenis, teman-teman. Yang pertama itu ada 10 MB. Nah, tapi dalam spanning tree dia tidak dikatakan 10 MB, melainkan 100, seperti itu. Lalu yang kedua itu ada 100 MB. Nah, dia dikatakannya adalah 19. Lalu ada juga 1 GB. Nah, dia dikatakannya yaitu adalah 4. Lalu yang terakhir itu ada 10 GB, yaitu 2. Nah, jadi semakin kecil nilai metriknya atau nilai cost-nya, maka akan semakin cepat pengiriman paketnya. Tapi sebaliknya, jika nilai cost-nya atau nilai metriknya itu semakin besar, maka akan semakin lambat pula pengiriman paketnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, misalkan gini, setiap jalur ini itu dia nilainya adalah 100 MB. Ya, berarti 19. Nah, ini 19, dan ini juga 19 nilai cost-nya. Nah, kenapa FA01 ini dia dikatakan sebagai root port? Karena ketika dia akan mengirimkan paket ke root bridge, ke switch 2, maka dia hanya akan melewati satu jalur, teman-teman, yang dimana nilai cost-nya itu adalah 19. Begitu juga dengan FA02. Dia hanya akan melewati satu jalur dan nilai cost-nya pun 19. Nah, tapi ketika kita akan menerima paket dari switch 3 dan kita memilih jalur yang ini melalui FA02, nah maka nanti kita akan melewati 2 jalur, teman-teman. Pertama dari sini ke sini, yaitu nilai cost-nya adalah 19, lalu dari sini ke sini. Nah, dan nilai cost-nya pun sama 19. Jadi 19 ditambah 19 adalah 38. Jadi total nilai cost-nya itu adalah 38. Nah, jadi itulah maksud dari yang aku bilang tadi,
yang dimana semakin kecil nilai costnya maka akan semakin cepat kita dalam mengirim paket. Tapi sebaliknya, jika semakin besar nilai costnya maka akan semakin lambat pula kita dalam mengirimkan paket seperti itu. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mencoba untuk memanipulasi bandwidth atau nilai cost. Jadi, kita itu akan membuat yang awalnya part 1, 2, 3. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba untuk memanipulasi bandwidth atau nilai cost. Jadi, kita itu akan membuat yang awalnya port yang diblokir itu adalah yang FA01 menjadi FA02. Kayak gitu. Nah, jadi intinya kita itu akan memanipulasi bandwidth supaya kita itu bisa menentukan sendiri root portnya seperti itu. Nah, langsung aja kita mulai konfigurasinya. Kita masuk pada tab CLI-nya switch 4. Setelah itu seperti biasa kita masuk pada mode privilege, lalu global configuration. Nah, setelah itu kita masuk pada interface FA02-nya, teman-teman. Kita masukkan komennya yaitu interface FA02, lalu enter. Setelah itu kita masukkan komen speed. Nah, kita pakai tanda tanya terlebih dahulu. Nah, karena untuk memanipulasi sebuah jalur itu kita bisa mengubah nilai costnya menjadi lebih besar, jadi sekarang kita akan ubah nilai costnya jadi lebih besar. Awalnya itu adalah 19, nah sekarang kita akan ubah menjadi 10, yang berarti akan berubah menjadi 100 ya teman-teman. Karena di sini 10 itu berarti 100. Oke, kita enter. Nah, setelah itu sebenarnya udah sampai sini juga udah selesai teman-teman. Jadi bisa kita exit. Nah, sekarang kita akan coba cek teman-teman. Kita masukkan komennya do show spanning tree. Nah, seperti ini, lalu di enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sekarang FA02-nya nilai costnya itu berubah menjadi 100. Oke, nah sekarang kita akan ubah juga pada FA02 switch 2-nya karena mereka ini masih satu jalur, jadi supaya nantinya mereka itu balance kayak gitu. Oke, kita masuk pada mode privilege sama kayak tadi ya konfigurasinya. Kita masuk pada interface-nya, lalu enter. Setelah itu kita masukkan komennya yaitu 10. Oke, lalu enter. Lalu kita exit dan kita coba cek juga. Kita sampai do show spanning tree. Oke, enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sekarang FA02-nya juga dia berubah menjadi 100 nilai costnya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa langsung lihat sekarang FA02-nya berubah jadi warna oranye, yang berarti FA02 ini dia udah di blok teman-teman. Nah, jadi sekarang otomatis FA01 ini dialah yang akan menjadi root portnya kayak gitu. Jadi ketika kita akan mengirimkan paket dari switch 4, itu ketika kita akan melewati FA01, meskipun kita harus melewati 2 jalur, tapi kita hanya akan melewati nilai cost sebanyak 38. Karena 19 tambah 19. Nah, tapi ketika kita memilih jalur yang ini, yang FA02, maka meskipun hanya satu jalur, tapi nilai costnya itu dia nilainya adalah 100. Jadi, otomatis dia lebih besar dibandingkan yang FA01. Makanya FA01 dia berubah menjadi root port seperti itu, teman-teman. Jadi, intinya untuk memanipulasi sebuah jalur itu, kita bisa mengubah nilai costnya menjadi lebih besar dari sebelumnya. Seperti itu. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai PVSTP. Apa sih PVSTP itu? Jadi PVSTP itu dia merupakan singkatan dari Perfilman Spanning Tree Protocol. Nah, PVSTP ini dia sebenarnya sama aja kayak STP biasanya, cuman yang membedakan di sini adalah PVSTP itu dia menambahkan beberapa VLAN seperti itu, teman-teman. Nah, salah satu tujuan dari PVSTP itu dia adalah untuk membagi beban kerja. Maksudnya gimana? Nah, biar teman-teman lebih paham lagi, sekarang kita akan bahas sambil langsung mengimplementasikannya di aplikasi Cisco Packet Tracer.
Oke, pertama-tama kita buat topologinya terlebih dahulu. Untuk topologinya itu sama seperti kemarin, yaitu menggunakan 3 switch, teman-teman. Nah, kayak gini. Lalu setelah itu, ketiga switchnya dihubungkan menggunakan kabel. Oke, kayak gini. Dan kayak gini. Oke, kita coba rapihkan dulu. Oke, nah karena tadi pipis TV itu dia berhubungan dengan VLAN, jadi sekarang kita akan konfigurasi VLAN terlebih dahulu, teman-teman. Karena dari tadi tuh kita nggak ada konfigurasi VLAN sama sekali. Karena tadi tuh kita menggunakan VLAN defaultnya, teman-teman, kayak gitu. Nah, jadi sekarang kita buat VLAN-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan buat 2 VLAN. Jadi kita masuk pada mode privilege terlebih dahulu, lalu global configuration. Nah, setelah itu kita akan buat VLAN 2, lalu VLAN 3. Nah, kalau udah kita exit aja. Nah, sebelum kita lanjut konfigurasi VLAN ke switch selanjutnya, kita mode terangkan terlebih dahulu, teman-teman. Kita masuk pada interface-nya terlebih dahulu, interface range FA0 1 sampai 2, lalu enter, lalu switch port mode terang, enter. Oke. Nah, kalau udah kita lanjut ke switch selanjutnya. Oke, konfigurasinya sama kayak tadi, yaitu bikin VLAN terlebih dahulu, VLAN 2, VLAN 3, lalu exit, lalu di mode terangkan, interface range FA0 1 sampai 2, lalu switch port mode terang. Oke. Nah, kalau udah kita ke switch 2. Ke switch yang terakhir, enable connect VLAN 2, VLAN 3, exit, lalu interface range FA0 1 sampai 2, lalu switch port mode terang, lalu enter. Nah, oke. Dan sudah selesai. Jadi untuk topologinya seperti ini ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini port yang diblokir adalah port FA01 dari switch 1. Nah, berarti dia adalah sebagai alternate port. Nah, maka root bridge-nya itu ada di antara switch 0 dengan switch 2. Nah, kita coba cek satu-satu. Kita mulai dari switch 2. Kita masuk pada mode privilege. Nah, kita nggak perlu masuk pada mode global configuration. Kita langsung masukkan komennya, yaitu show spanning tree, lalu enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada pemberitahuan, yaitu this bridge is the root. Nah, berarti switch 2 ini dia sebagai root bridge-nya. Kayak gitu. Nah, berarti switch yang ini adalah non-root bridge dan yang ini adalah non-root bridge. Kayak gitu. Nah, berarti FA02 dan FA02 dari switch 1 mereka adalah root port-nya, teman-teman. Kayak gitu. Lalu selanjutnya kita akan mengimplementasikan agar VLAN 1 atau VLAN default-nya itu melewati jalur yang ini. Dan untuk VLAN 2 dan 3 itu melewati jalur yang ini. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan membagi beban kerja, teman-teman. Jadi nanti bebannya mereka seimbang seperti itu. Nah, lalu kalau kemarin itu kita menentukan bridge ID-nya menggunakan MAC address. Nah, sekarang kita akan menentukan bridge ID-nya menggunakan nilai priority, teman-teman. Oke, teman, sekarang kita langsung aja manipulasinya. Kita masuk pada switch 0. Nah, lalu seperti biasa kita masuk pada tab CLI, lalu mode privilege, lalu global configuration. Setelah itu kita masukkan komen spanning tree,
VLAN 2, lalu priority. Nah, di sini kita asal dulu aja. Nah, di sini nanti kita bakalan dapat pengetahuan bahwa bridge priority must be in increments of 4096. Nah, jadi kita itu harus masukin priority yang dimana dia itu kelipatan dari 4096. Kayak gitu. Dan kita dikasih tahu bisa 4096, bisa 8152, dan masih banyak lagi. Nah, karena defaultnya priority itu adalah 32768, nah berarti sekarang kita akan masukin nilai priority yang lebih kecil dari nilai priority defaultnya, teman-teman. Kita akan masukkan yang 24576. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu bahwa yang akan menjadi bridge ID itu yang mempunyai nilai priority yang paling kecil, kayak gitu. Jadi makanya sekarang kita masukin nilai priority-nya yang lebih kecil dari defaultnya. Oke, kita masukkan lagi komennya spanning tree, VLAN 2, priority 24576, lalu enter. Nah, setelah itu sudah selesai. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke konfigurasi VLAN 3-nya. Kita masukin komennya lagi spanning tree VLAN 3. Nah, teman-teman, sebenarnya untuk konfigurasi itu ada dua cara, teman-teman. Nah, untuk VLAN 3 ini kita bakalan coba pakai cara yang satunya lagi. Nah, jadi di sini kita bisa masukkan komen spanning tree VLAN 3 root, lalu kita kasih tanda tanya dulu. Nah, nanti di sini kita bakal dikasih pilihan ada primary dan secondary. Nah, primary ini dia itu adalah yang utamanya, teman-teman. Nah, sedangkan kalau secondary itu dia hanya cadangan aja, kayak gitu. Nah, jadi sekarang kita bakalan pakai yang primary. Oke, lalu enter. Nah, setelah itu sudah selesai, teman-teman. Sekarang kita bisa lihat di sini lampunya itu berubah jadi warna hijau semua. Jadi up semua, jadi nggak ada yang diblokir satupun. Nah, ini tuh sebenarnya cuma di simulasinya aja, teman-teman. Di realnya itu sebenarnya masih tetap ada yang diblokir, kayak gitu. Nah, kita coba cek. Di sini kita masukkan komennya, yaitu do show spanning tree, lalu enter. Nah, kita enter aja sampai habis. Nah, di sini teman-teman bisa lihat VLAN satunya itu dia interface FA01-nya dia adalah root. Lalu untuk FA02-nya itu dia designated port. Nah, lalu untuk VLAN 2-nya itu dia VLAN 2-nya adalah statusnya adalah dia sebagai root bridge. Lalu untuk interface-nya FA01 dan FA02-nya itu statusnya adalah designated port. Nah, lalu yang terakhir di VLAN 3 juga dia statusnya sebagai root bridge. Nah, otomatis interface FA01 dan FA02-nya itu sama, yaitu designated port. Oke, kita coba cek switch yang lainnya. Kita coba ke switch 2. Enable, lalu show spanning tree, lalu enter. Nah, di sini untuk VLAN satunya itu dia defaultnya memang sudah sebagai root bridge. Jadi FA02 dan FA01-nya udah pasti designated port. Lalu untuk VLAN 2 itu dia interface-nya FA02 itu dia designated. Lalu untuk FA01-nya dia root. Oke, lalu untuk VLAN 3 itu dia FA02-nya designated dan FA01-nya juga root. Jadi sama ya kayak yang di VLAN 2. Oke.
Lalu kita coba di switch 1. Enable, show, spanning tree, lalu enter. Nah, untuk VLAN 1 di switch 1 itu dia interface FA01-nya alternate, berarti dia yang diblok. Lalu FA02-nya itu adalah root, teman-teman. Oke. Lalu untuk VLAN 2-nya itu interface FA01-nya adalah root dan FA02-nya adalah alternate. Jadi kebalikannya dari yang VLAN 1 ya. Oke. Lalu untuk VLAN 3 itu FA01-nya root, FA02-nya alternate. Oke, jadi sama kayak yang di VLAN 2. Jadi VLAN 2 dan 3 itu dia sama ya teman-teman, kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman untuk konfigurasinya. Nah, jadi nanti tuh bebannya dia bakalan terbagi teman-teman, kayak gitu. Jadi nanti bebannya tuh bakalan sama kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya teman-teman kalau dalam PVSTP itu root bridge-nya itu bisa lebih dari satu. Jadi dia itu nggak bakalan berpatok pada satu switch. Jadi bisa jadi ketiga switch ini dia itu bisa aja jadi root bridge kayak gitu teman-teman, tapi ini hanya dalam PVSTP ya teman-teman, karena PVSTP itu dia mempunyai beberapa VLAN kayak gitu. Nah, gimana teman-teman, paham nggak tentang PVSTP ini? Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Oke teman-teman, sekarang kita bakalan mencoba untuk melakukan pengujiannya. Nah, tapi sebelum itu kita tambahkan dulu klien di setiap switch-nya. Di sini aku bakalan tambahin 2 PC di setiap switch-nya. Oke. Oke, teman, selanjutnya kita akan kasih IP di setiap PC-nya. Kita mulai dari sini. Ini berarti untuk VLAN 2. Oke, IP-nya adalah 22.22.22.1, lalu subnet max-nya tuh kita pakai yang 255.255.255.0. Oke. Lalu selanjutnya PC 0 ini untuk VLAN 1 berarti itu 11.11.11.1. Nah, lalu untuk static max-nya kita pakai yang sama. Oke, nah lalu kita lanjut ke PC selanjutnya. Nah, oke, kalau udah selesai di sini kita langsung aja coba kirim pesan. Oke, kita dari PC 1 ke PC 3 successful.
Lalu dari PC 1 ke PC 5 successful juga. Lalu dari PC 0 ke PC 2 successful. Dan dari PC 0 ke PC 4 successful juga. Nah, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba ke simulation-nya, teman-teman. Kita coba ke simulation. Kita lebarin dulu. Oke, nah sekarang kita akan coba kirim pesan lagi. Kita akan lihat gimana prosesnya. Kita mulai dari PC 0 ke PC 2. Nah, di sini kita lihat pertama-tama dia dikirim ke switch 0. Lalu di sini dia akan melewati yang ini, teman-teman. Jalur yang ini. Nah, lalu setelah itu dikirim ke PC 2. Lalu setelah itu akan dikembalikan lagi. Dan successful. Oke, kita coba juga untuk yang dari PC 1 ke PC 5. Berarti kalau yang tadi itu VLAN 1, nah sekarang itu yang VLAN 2. Kita lihat dia pakai jalur yang mana. Oke. Nah, berarti dia pakai jalur yang ini ya, teman-teman. Oke. Oke. Dan successful juga. Oke, jadi kayak gitu ya, teman-teman. Kita coba juga dari sini ke sini. Nah, dari sini. Nah, jadi dia tuh akan, meskipun dia ke sini, tapi dia akan tetap pilih jalur yang ini, teman-teman. Karena tadi kita udah konfigurasi supaya jalur yang ini tuh untuk VLAN 1. Nah, setelah itu barulah dikirim ke tujuannya, ke sini. Kayak gitu. Oke. Lagi. Dan successful. Oke, gimana teman-teman setelah lihat tadi simulationnya? Apa teman-teman makin paham nggak konsep dari PV STP ini? Mudah-mudahan teman-teman makin paham ya. Nah, sekarang kita bakal lanjutin lagi ke materi selanjutnya. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai STP pada 2 switch. Kalau kemarin itu kita menggunakan 3 switch, nah sekarang kita hanya akan menggunakan 2 switch aja, yang dimana mereka ini mempunyai 2 jalur. Nah, kalau teman-teman masih ingat, ini tuh sama kayak waktu topologi awal-awal kita membahas teori mengenai STP. Kayak gini. Nah, sebenarnya teman-teman, ketika kita menggunakan 2 switch, itu kita bisa langsung tahu root bridge-nya yang mana, tanpa kita harus menentukan terlebih dahulu si bridge ID-nya. Kayak gitu. Karena ya memang STP ini tanpa kita konfigurasi pun dia udah ada. Jadi otomatis si port yang diblokirnya itu dia langsung kelihatan. Jadi dari situ kita bisa langsung tahu yang mana root bridge-nya. Contohnya di sini misalkan yang diblokir itu adalah FA02 dari switch 4. Nah, berarti bisa langsung kita ketahui bahwa yang root bridge itu adalah yang switch 3. Kita coba buktiin. Kita masukkan komennya yaitu show spanning tree, lalu enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita dapat pemberitahuan this bridge is the root. Nah, berarti memang betul bahwa switch 3 ini dia adalah root bridge-nya. Kayak gitu. Nah, terus gimana cara nentuin si block port-nya? Kalau kemarin yang 3 switch itu kan kita nentuinnya dari nilai cost. Jadi misalkan switch 0 ini misalkan dia adalah root bridge. Nah, ketika switch 1 itu dia ingin mengirimkan paket,
ke si root bridge-nya, dia mempunyai 2 jalur. Nah, ketika dia memilih jalur yang ini, dia melewati 1 jalur. Nah, nilai cost-nya adalah 19 misalkan. Nah, lalu ketika dia memilih jalur yang ini, dia akan melewati 2 jalur. Nah, berarti si nilai cost-nya itu adalah 38. Nah, tapi kalau misalkan 2 switch seperti ini, itu mereka sama aja, teman-teman. Jadi ketika misalkan di sini kan root bridge-nya adalah switch 3. Nah, berarti ketika switch 4 ingin mengirimkan paket ke switch 3 ini, ketika dia misalkan setiap jalurnya itu adalah 19. Nah, ketika dia mau menggunakan jalur yang atas ataupun yang bawah, dia hanya akan melewati 1 jalur. Berarti nilai cost-nya yaitu hanya 19. Mau itu yang atas atau maupun yang bawah. Nah, terus gimana? Nah, jawabannya adalah kita bisa melihat dari nilai fast Ethernet-nya yang paling kecil, teman-teman. Nah, berarti di sini fast Ethernet yang paling kecil itu adalah yang FA01. Makanya yang FA02 ini dialah yang diblokir, kayak gitu, teman-teman. Nah, terus gimana caranya ketika kita itu ingin memindahkan block portnya misalkan dari FA02 switch 3 ke FA02 switch 4. Nah, teman-teman, sebenarnya caranya itu sama aja kayak sebelumnya, yaitu kita bisa menggunakan cara dengan mengubah nilai priority atau langsung mengkonfigurasi menjadi root primary. Nah, langsung aja kita coba, tapi sekarang aku bakalan pakai cara yang langsung ubah ke root primary. Oke, kita masuk pada menu privilege, global configuration. Setelah itu kita masukkan komennya, yaitu spanning tree VLAN 1 root primary, lalu di enter. Nah, oke, kalau udah, teman-teman bisa percepat kayak gini. Nah, lalu bisa dilihat ya, sekarang block portnya itu berpindah ke FA02. Nah, kita coba cek. Kita masukkan komennya, yaitu do show spanning tree. Kayak gini, lalu enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sekarang switch 3-nya itu udah berubah menjadi root bridge. Dan kalau teman-teman perhatikan, di sini priority-nya juga dia ikutan berubah, teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita mengkonfigurasi root primary, nah otomatis si nilai priority-nya juga akan ikut berubah. Contohnya seperti sekarang ini. Dia berubah dari yang awalnya itu adalah dari default, yaitu 32678, sekarang berubah menjadi priority-nya menjadi 24576. Nah, lalu ditambahkan 1 dari ID VLAN-nya, jadi 24577. Seperti itu, teman-teman. Nah, terus gimana kalau misalkan kita tuh mau mindahin lagi si block portnya itu jadi di FA01 dari switch 4. Nah, caranya itu kita bisa mengubah nilai cost-nya, teman-teman. Jadi sama kayak sebelumnya juga. Kita langsung aja coba. Kita masuk pada interface-nya, enable, config, lalu kita masuk pada interface FA01, lalu kita masukkan command speed, dan di sini kita ubah jadi yang awalnya 19 jadi 10, yang berarti nanti jadi 100, jadi nanti dia akan lebih besar. Oke, lalu di enter. Nah, kalau udah kita bisa exit aja. Dan kita bisa langsung lihat di sini, kita percepat terlebih dahulu. Nah, sekarang block portnya berpindah ke FA01. Nah, jadi teman-teman sebenarnya konfigurasinya itu sama aja kayak sebelumnya, teman-teman. Jadi nggak ada yang beda kayak gitu. Paling cuma ada beberapa yang memang beda. Contohnya tadi ketika kita menentukan block portnya kayak gitu. Tapi untuk konfigurasinya itu sama aja. Oke ya teman-teman, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai
port states. Nah, jadi ketika kita menghubungkan sebuah device atau end device, nah sebelum mereka itu benar-benar nyala atau benar-benar terhubung, mereka itu harus melewati beberapa tahapan terlebih dahulu, teman-teman. Di antaranya adalah yang pertama ada learning. Nah, di learning ini mereka mulai membangun MAC address table. Jadi ketika kita baru aja menghubungkan sebuah perangkat, menghubungkan beberapa perangkat, pertama-tama mereka itu akan membangun MAC address table terlebih dahulu. Nah, proses learning ini itu terjadi selama 15 detik. Setelah itu barulah dia lanjut lagi ke listening. Nah, di listening ini mereka akan menentukan jalur terbaik untuk menuju ke root bridge-nya. Nah, di listening juga mereka terjadi selama 15 detik. Jadi totalnya itu terjadi selama 30 detik sebelum akhirnya sampai ke penentuan, yaitu forwarding atau blocking. Nah, kalau forwarding itu berarti kalau misalkan dia itu sesuai, maka nanti dia statusnya akan forwarding atau maka akan portnya itu akan aktif. Nah, setelah itu barulah akan meneruskan traffic datanya, kayak gitu. Nah, tapi kalau tidak sesuai, maka akan blocking, yaitu dia akan mendeteksi loopnya atau dia akan diblokir, seperti itu. Nah, lalu yang terakhir itu ada disable. Nah, disable ini dia itu adalah port mati atau non-aktif. Nah, jadi sebenarnya disable itu kita bisa menentukan sendiri kapan dia mati, kapan juga dia hidup kembali, kayak gitu, teman-teman. Nah, teman-teman, biar lebih paham, contohnya di sini misalkan ketika kita ketikkan Windows R. Nah, lalu kita masukkan command ncpa cpl lalu oke. Nah, kita tunggu. Nah, di sini kita bisa menonaktifkan ini, teman-teman. Kita tinggal klik kanan lalu disable. Nah, setelah itu ini bakalan mati. Kayak gitu. Nah, tapi nanti ketika kita ingin menyalakan lagi, kita bisa nyalakan lagi. Kita tinggal klik enable dan sudah selesai, sudah nyala lagi. Jadi seperti itu contoh dari enable dan disable. Oke, teman-teman, biar kita lebih paham lagi. Nah, sekarang kita bakalan coba lihat di aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kita akan coba cabut dulu yang FA02. Kita klik warna hijaunya, lalu setelah itu kita masukkan kembali flash Ethernet 02. Setelah itu kita masukkan komennya show spanning tree. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini dia statusnya adalah langsung listening. Nah, tapi sebelum itu dia itu harus melewati proses learning terlebih dahulu sebelum akhirnya dia masuk ke listening. Nah, setelah listening, berarti di listening ini dia itu sedang menentukan jalur terbaik untuk menuju ke root bridge. Nah, setelah itu dia akan lanjut lagi. Kita masukkan komennya show spanning tree lalu enter. Nah, di sini dia sampai akhirnya terakhir adalah penentuannya. Nah, di sini penentuannya dia adalah statusnya adalah forward. Jadi dia itu aktif, kayak gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai spanning tree port phase. Nah, apa sih spanning tree port phase itu? Jadi, spanning tree port phase itu adalah proses untuk mempercepat proses transisi. Jadi, yang awalnya itu kita harus melewati proses learning dan listening. Nah, dengan spanning tree port phase itu kita tidak perlu melewati itu, teman-teman. Nah, tapi ada syaratnya, teman-teman. Kita itu hanya bisa mengkonfigurasi spanning tree port phase itu pada in-device saja. Jadi kalau router dan switch itu dia tidak bisa, teman-teman. Karena kalau untuk router dan switch itu kita harus tetap menentukan jalur yang baik, seperti itu. Nah, biar lebih paham lagi, langsung aja kita coba di sini. Di sini misalkan aku bakalan pakai switch lagi juga. Nah, lalu juga pakai PC. Nah, jadi nanti kita bisa bandingkan. Nah, di sini kita mulai dari yang switch dengan switch terlebih dahulu. Kita konfigurasi. Nah, lalu di sini kita masuk pada switch-nya. Lalu setelah itu kita masuk pada mode privilege, lalu global configuration, dan kita masuk pada interface-nya, yaitu interface FA03. Oke, interface FA03. Lalu kita masukkan komennya spanning tree
Portfase. Lalu enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita bakalan dapat warning, teman-teman. Jadi, kita itu bakalan dapat warning bahwa kita itu hanya bisa mengkonfigurasi spanning tree portfase itu pada perangkat yang single host. Jadi, contohnya itu seperti PC dan lain-lainnya kayak gitu. Nah, terus spanning tree portfase juga dia itu hanya akan bisa bekerja atau berfungsi jika interface-nya itu tidak berada dalam mode terang kayak gitu teman-teman. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba ke PC-nya. Nah, untuk ke PC sekarang kita config kayak tadi. Kita masuk pada tab CLI lalu connect. Nah, untuk interface-nya sama kayak tadi, interface FA03. Oke. Lalu di enter. Nah, setelah itu kita masukkan komen yang kayak tadi, yaitu spanning tree portfase. Oke, lalu enter. Nah, kalau udah, di sini kita bisa lihat. Nah, udah warna hijau semua. Nah, sekarang kita akan coba cabut lagi, teman-teman. Kita akan cabut. Nah, lalu kita sambungkan lagi ke fase Ethernet 3 dan di sini teman-teman bisa lihat dia itu warnanya nggak langsung warna hijau tapi dia tuh warna oranye terlebih dahulu. Nah, lalu kita lihat kalau yang ke PC itu bagaimana. Kita sambungkan lagi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini dia langsung berubah jadi warna hijau. Jadi memang spanning tree portfase ini dia tidak bisa bekerja ketika untuk switch. Dia itu hanya bisa bekerja untuk in device saja kayak gitu ya, teman-teman. Oke, segitu aja penjelasan aku mengenai STP. Mudah-mudahan apa yang aku jelaskan dari awal sampai akhir bisa teman-teman pahami dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Aku juga mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya jika memang ada penjelasan aku yang kurang baik atau kurang jelas. Aku pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video-video aku selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.